Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-21. Motifnya cukup cantik dan sederhana ya. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 4 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat. Motif ini kelipatan 8. Awalan rantai 40 rantai. Setelah 40 rantai, tambahkan 1 rantai, putar mulai pengerjaan dari bagian belakang, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Satu SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. SC terakhir di ujung, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Buat sekitar 8 baris SC bolak-balik ya. Nah, ini sudah selesai 8 baris SC bolak-balik. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling. Nah, di bagian ujung ini saya akan meletakkan penanda untuk tempat SC terakhir, itu 1 lubang sebelum lubang terakhir ya. Karena di lubang terakhir kita akan buat 1 rantai dan 1 rantai masuk ke lubang yang terakhir ini. Pengerjaan berikutnya SC berkeliling, di sini 8, 40, kemudian di sisi ini 8 dan di sini 40. Jadi tidak ada penambahan sudut. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan SC berkeliling hingga ke penanda. SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch. Satu rantai. Berikutnya isi kembali tiap-tiap lubang 1 SC berkeliling. Lanjutkan berkeliling 1 SC, nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Buat lagi SC berkeliling, jadi buat sekitar 3 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkeliling. Jadi di bagian ujung saya akan ganti benangnya ke warna Tosca ya. Warna ini. Jadi di akhir putaran slip stitch ganti warna.
Nah, langsung 2 rantai, 1 2. Benang yang warna coklat sudah bisa diputuskan. Oke, kita lanjutkan. Motif ini polanya sama ya setiap barisnya. Jadi pertama kita akan membuat 1 DC. Ini 2 rantai dihitung sebagai 1 DC ya. Nah, di sini buat 1 DC. Kemudian 1 DC lagi di sebelahnya. Lalu skip 2 lubang. 1 2, di lubang berikutnya buat 1 DC. Kemudian 3 rantai, 1 2 3, lalu 1 DC lagi masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian skip 2 lubang, 1 2, di lubang berikutnya buat 1 DC. Jadi kita akan buat DC sebanyak 3 kali ya. DC kedua di lubang sebelahnya, kemudian DC ketiga di sebelahnya. Nah, motifnya seperti ini ya, cukup sederhana. Kita ulangi, skip 2 DC di lubang berikutnya, 3 rantai, DC masih di lubang yang sama, kemudian skip 2 DC di lubang berikutnya, DC yang kedua di lubang berikutnya, dan DC yang ketiga di lubang berikutnya. Kita ulangi, skip 2 DC di lubang berikutnya, 3 rantai, DC di lubang yang sama, skip 2. Kemudian di lubang berikutnya mulai DC 3 kali, 1 2 dan 3. Jadi di 3 lubang masing-masing 1 DC. Nah, ulangi terus ya polanya hingga akhir putaran. Nah, mendekati akhir putaran ini sesudah yang motif DC, skip 2 1 DC, DC kedua, DC ketiga, skip 2 DC di lubang berikutnya, 3 rantai, DC di lubang yang sama, kemudian skip 2. Jadi ini pas ya, langsung kita slip stitch di puncak DC pertama, slip stitchnya di puncak DC pertama. Kemudian 2 rantai. Nah, seperti ini hasil motifnya. Untuk baris berikutnya kita tetap mengulang motif yang sama ya, tinggal ikuti saja. Di sini kita buat masing-masing 1 DC. Kemudian skip 2, itu berarti di rantai kedua tepat di tengah-tengah ini. Jadi kita skip 2 tepat dia di tengah-tengah rantai kedua ya. Di sini di rantai kedua ini buat kembali seperti yang bawah, DC 3 rantai. Kemudian DC tetap di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjut kita skip 2, itu tepat sejajar dengan 3 buah DC dari baris yang bawah. Jadi sama-sama diisi dengan 1 DC.
Jadi tinggal mengikuti saja ya baris yang bawah polanya. Nah, seperti ini. Jadi ini pas di rantai kedua dari V. Berikutnya kita ulang lagi. Di rantai kedua dari V ini kita buat 1 DC, 3 rantai, 1 DC. Nah, lalu sejajar 3 DC baris yang bawah masing-masing 1 DC. Lanjut V berikutnya di rantai kedua dari V yang bawah ya, jadi tidak terlalu sulit ya mengikuti polanya. Nah, ini di sini kita kembali buat 1 DC, 3 rantai dan 1 DC. Nah, seperti ini. Sejajar dengan DC yang bawah masing-masing 1 DC. Nah, lanjutkan ya motif ini, lanjutkan terus hingga ke akhir putaran. Nah, nanti setelah itu di akhir putaran slip stitch, ingat slip stitchnya itu di puncak DC pertama ya. Langsung kemudian 2 rantai dan ulangi lagi motif ini. Motifnya tetap sama, tidak ada yang berubah ya. Nah, jadi lanjutkan polanya setinggi dengan ukuran tasnya. Saya berencana membuat sekitar 19 cm untuk tinggi motif. Nah, ini sudah selesai ya, sudah mulai kelihatan cantik motifnya kalau sudah tinggi seperti ini ya, walaupun sederhana. Nah, ini saya buat untuk ukuran tinggi motifnya itu sekitar 19 cm. Nah, selanjutnya saya akan kembali mengganti benangnya ke warna coklat. Jadi ini di akhir putaran. Oke, akan saya slip stitch tepat di puncak DC pertama. Slip stitch ganti warna. Satu rantai. Nah, benang yang warna biru Tosca sudah bisa kita putuskan. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan buat isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Dimulai dari tempat kita slip stitch 1 SC nya, kemudian di sebelahnya ya 1 SC. Nah, perhatikan di bagian V, di bagian DC nya 1 SC, dan di bagian rantainya masing-masing itu 1 SC. Di sini ada 3 rantai. Jadi kita rajut tepat di rantainya ya, 3 buah SC, masing-masing 1 SC di 3 rantai. Nah, seperti ini. Lalu kembali di bagian DC itu 1 SC. Nah, kemudian di bagian 3 buah DC ini masing-masing 1 SC. Oke, lanjutkan pengerjaan hingga ke akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, slip stitch 1 rantai. Kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan sampai berkeliling, kemudian akhir putaran slip stitch 1 rantai, kembali buat sekitar total 3 baris SC berkeliling.
Nah, ini sudah selesai ya, total 3 baris SC berkeliling. Di sini di akhir putaran slip stitch 1 rantai, saya tarik sebentar. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan mulai memberikan penanda untuk meletakkan tali pegangan. Beri penanda dulu untuk bagian sudut kiri dan kanan, kemudian ukur kira-kira di mana nanti tempat talinya akan kita buat. Jadi di sini saya berencana buat sekitar 3 jari ya dari sudut. Agar pas, hitung jumlah lubang SC-nya. Dari sudut saya dapatkan 12. Jadi dari kiri 12, dari kanan 12, depan dan belakang harus sama ya. Nah, sudah selesai dan penanda yang bagian sudut sudah bisa kita putuskan. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan membuat setiap lubang itu diisi 1 SC. Nanti ada untuk tali di bagian penanda ya. Kita buat dulu dari sini ke penanda yang pertama di sini. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda. Nah, sudah di penanda. Ini di penanda, lepaskan penandanya. Buat 1 SC di tempat penanda tadi. Kemudian kita akan mulai membuat tali pegangan. Di sini saya akan membuat sekitar 75 rantai. Nah, kalau teman-teman ingin membuat talinya lebih panjang bisa ditambah, atau kalau ingin lebih pendek bisa dikurangi. Nah, setelah 75 rantai kita SC-kan ke penanda berikutnya. Usahakan talinya jangan berbelit. Nah, seperti ini ya. Langsung tepat di penanda berikutnya kita buat 1 SC. Nah, kemudian lanjutkan mengisi 1 SC hingga ke penanda berikutnya. Nah, seperti ini ya talinya. Jadi lanjutkan 1 SC hingga ke penanda berikutnya di sisi sebelahnya. Nanti di sini kembali buat 75 rantai dan langsung SC-kan ke penanda yang ini. Lalu lanjutkan hingga akhir putaran itu 1 SC. Nah, ini sudah selesai 1 putaran SC untuk tali ya. Seperti ini hasilnya, sudah 2 buah talinya. Nah, ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, selanjutnya ini kan talinya masih kecil, baru 1 rantai. Kita akan lebarkan dengan cara membuat SC berkeliling. Tapi untuk di bagian tiap sudut ini dan di sudut tali yang ini dan di sini kita akan membuat belokan agar terlihat lebih rapi ya. Kita lanjutkan dulu 1 SC hingga ke bagian sudut dari tali pertama. Nah, ini sudah di sudut yang pertama ya. Jadi kita akan buat 3 bagian ini, 1 di sudut, 1 di bagian rantai tali dan sebelum sudut. Jadi kita akan tarik benang. Pertama di sini 1 SC sebelum sudut ya. Kemudian tarik benang di SC yang di sudut. Lalu tarik benang lagi di bagian tali rantai yang pertama.
Nah, jadi dari 3 lubang ini kita tarik benang, kita keluarkan semuanya. Nah, seperti ini ya cara membuat belokannya ke arah bagian tali. Lalu lanjutkan di tiap rantai kita isi masing-masing 1 SC. Nah, seperti ini ya penampakan belokannya, terlihat rapi ya. Lanjutkan mengisi setiap rantai dengan 1 SC hingga ke bagian sudut tali yang ini. Nanti kita buat sama seperti yang di sebelah sini. Nah, ini sudah selesai bagian talinya, saya buat rantainya ya 1 SC setiap rantai. Nah, ini bagian sudut yang kedua kita akan buat sama seperti tadi. Di bagian tali 1 kita tarik benang di rantai terakhir, kemudian di SC bagian sudut 1 kali tarik, dan di SC setelah sudut 1 kali tarik, lalu keluarkan semuanya. Nah, berbelok seperti ini. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini hasil belokannya ya, terlihat rapi kan di dekat bagian SC terakhirnya. Nah, jadi lanjutkan mengisi tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat sudut tali yang ini. Nanti buat sama seperti tadi dan di sudut tali berikutnya. 3 SC dijadikan 1 ya. Nah, nanti kalau sudah sampai akhir baris slip stitch 1 rantai, ini kan talinya masih kecil, kembali buat 1 SC lagi berkeliling atau boleh lebih kalau ingin talinya lebih tebal, dan jangan lupa di tiap bagian sudut kita buat belokannya. Nah, ini yang sudah selesai tasnya. Jadi untuk bagian tali saya buat 3 kali SC berkeliling. Nah, untuk bagian sudutnya belokannya jadi seperti ini, terlihat lebih rapi dan tidak menggembung ya. Hasilnya cukup cantik motifnya walaupun sederhana. Dan kalau teman-teman ingin membuat tali lebih tebal bisa ditambahkan ya. Untuk ukuran tas ini bagian tingginya dari bagian atas itu saya dapatkan 23 cm. Sementara untuk bagian lebar 21 cm. Nah, untuk pengerjaan tas ini bagian awal dan akhir motif kita mulai dari sini, langsung naik ke atas sini dan berakhir di bagian ini. Nah, untuk di bagian motifnya tidak kelihatan ya, awal dan akhirnya cukup rapi. Dan untuk tas ini warna yang Tosca dari 1 gulung benang itu sisanya cukup sedikit. Nah, segini ya dari 1 gulung sisanya. Sementara untuk yang warna coklat 1 gulung benang ini sisanya. Jadi sekitar setengahnya ya untuk 1 gulung benang. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.